di hari ketiga. Mari kita persatukan semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada dalam surga, selamat malam Bapa. Kami ucapkan syukur kepadamu karena Engkau mengizinkan kami pada malam hari ini untuk berkumpul bersama dengan rekan-rekan kami di Balikpapan maupun di Samarinda untuk menjalankan doa novena di hari ketiga. Bapa dalam surga, Putramu Yesus Kristus bersabda bahwa 2 atau 3 orang yang berkumpul atas namamu, maka dia Engkau akan datang. Sekiranya Bapa melalui doa novena ini, Engkau pun hadir dan Bunda Maria pun dapat mengantarkan doa-doa yang kami wujudkan pada novena ini, dapat Kau dengar, dapat Kau kabulkan semua yang telah kami wujudkan ya Bapa. Terutama kami wujudkan untuk kondisi di negara kami yang pada saat ini masih mengalami pandemi yang sangat luar biasa, COVID-19, dan ini juga berlangsung di seluruh dunia ya Bapak. Kami percaya Bapak bahwa ini bukanlah atas kehendak-Mu, ini adalah bukan yang berasal daripadamu. Dan kami percaya melalui doa-doa kami, doa novena ini yang kami aturkan melalui Bunda Maria kepadamu, Kau pun berkenan untuk mendengarkan, dan sehingga wabah pandemi ini dapat segera berakhir di negara kami. Ya Bapa, beracaralah di dalam novena ini, dan kami percaya dalam namamu, dalam Putramu Yesus Kristus, dan melalui darah yang tertumpah di kayu salib, dari darah Putramu Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau pun dapat mengabulkan seluruh doa-doa kami. Amin. Ya perawan Bunda Maria tersuci, Bunda yang penuh belas kasih, anugerahilah kami keinginan dan kebiasaan untuk selalu datang kepadamu dengan kepercayaan. Engkau selalu setia dan datang menolong. Perolehlah bagi kami rahmat untuk berdoa kepadamu tanpa henti dengan kepercayaan seorang anak, sehingga kami dapat yakin akan pertolonganmu selalu dan kesetiaanmu sampai akhir. Ya Bunda Maria, selalu menolong, doakanlah kami sekarang dan pada saat ajal kami. Amin. Bacaan kitab suci diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga," kata mereka. Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, "Aku telah turun dari surga"? Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia tidak akan dibangkitkan pada akhir zaman. Akan tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku,
yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil hari ini tentang Yesus adalah makanan yang hidup bagi kita. Teman-teman, ketika baru pertama kali tiba di Filipina, itu ada satu pengalaman menarik pada saat komuni. Pada saat komuni, ketika saya membagikan komuni kepada umat, itu banyak, ya beberapa lah, mau laki-laki atau perempuan, pada saat komuni itu tangan kiri mereka ini penuh dengan tulisan angka-angka. Ya, nomor-nomor apa itu? Yang biasanya di situ pada zaman Harmoko dulu ada nomor apa itu untuk kita sekelas judi lah. Nah, pada saat setelah misa, saya bertanya kepada beberapa umat dan juga sekretaris paroki, kenapa kok tadi pada saat saya membagikan tubuh Kristus, saya melihat banyak telapak tangan umat itu kok pada ada tulisan nomor. Dan jawaban singkat bahwa pastor, karena umat meyakini pada saat tubuh Kristus itu mengenai telapak tangan mereka yang sudah ada nomor, maka mereka pasti akan menang. Walaupun dari puluhan orang yang tangannya seperti itu, juga hampir semuanya tidak menang dapat nomor itu. Artinya, sebuah keyakinan bahwa tubuh Kristus itu adalah hidup Yesus sendiri, namun pada akhirnya jatuh sampai pada pemahaman magic. Bahkan tidak jarang mereka komuni, tetapi makannya itu hanya setengah. Setengahnya itu dimasukkan dalam saku celana mereka untuk diberikan kepada ayam jantan mereka yang siap untuk dijadikan sebagai sabung ayam. Itu hal yang menarik, tetapi juga menjadi sebuah tantangan di mana sebuah negara yang umat Katoliknya itu sekitar 89%, tetapi dari sisi pemahaman dan katekese memang sangat kurang. Maka jujur, itu menjadi satu tantangan bagi kami para imam, karena soal katekese tentang Ekaristi itu sangat jauh dari kehidupan mereka. Bahkan di Indonesia, atau minimal di Samarinda, orang mau komuni pertama, pembinaannya itu bisa 1 tahun. Mereka, pembinaannya itu 1 bulan, selesai. Pembinaannya 1 bulan, pastor minggu depan, jam 2 siang, hari Sabtu, komuni pertama untuk anak sekolah ini. Ya, teman-teman yang terkasih, bacaan Injil hari ini mau mengajak kita untuk melihat, untuk menyadari dan memahami bahwa ketika kita merayakan Ekaristi, sejatinya yang menjadi puncak atau yang menjadi pusat atau jantung dari Ekaristi adalah Yesus sendiri. Maka sebenarnya Ekaristi adalah Yesus Kristus sendiri. Sehingga akan menjadi sangat aneh ketika masih ada umat yang mengeluh bahwa kok ke gereja Katolik lagu-lagunya itu-itu saja. Ketika ada umat yang mengeluh demikian, artinya dia tidak menjadikan Yesus sebagai pusat atau jantung Ekaristi, tetapi dia menjadikan keinginan pribadinya sebagai pusat yang akan dipuaskan melalui Ekaristi. Anak muda pun mau menghendaki adanya Ekaristi kaum muda. Yang dicari bukan Yesus. Kalau kita mau jujur, yang dicari adalah nyanyian yang ada joget-jogetnya dengan berbagai macam musik. Tetapi setelah misa, ketika ditanya apa inti khotbah, yang dia jawab,
Oh, lagunya tadi bagus semua. Musiknya sangat ramai dan menyenangkan. Karena apa? Yesus tidak dijadikan pusat. Mengapa Yesus disebut sebagai pusat dan jantung Ekaristi? Karena dalam Ekaristi, Yesus hadir secara nyata yang berpuncak dalam peristiwa transubstansiasi, yaitu perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus saat di mana imam melaksanakan konsekrasi. Imam melaksanakan konsekrasi. Jadi ketika kita mengatakan Yesus adalah makanan hidup, bukan semata-mata itu dalam bentuk kosti, tetapi seluruh kehidupan Yesus, seluruh karya Yesus, peristiwa salib dan kebangkitan Yesus yang menjadi kekuatan, yang menjadi kehidupan, yang menjadi semangat hidup kita. Maka untuk itulah Ekaristi disebut sebagai puncak dan sumber hidup umat beriman. Karena di dalam Ekaristi, 6 sakramen yang lain pun dirayakan di dalam Ekaristi itu. Pada saat kita merayakan Ekaristi, kita ikut merayakan sakramen permandian yang ditandai dengan penandaan salib pada pembukaan misa. Ketika kita merayakan Ekaristi, kita merayakan sakramen pengakuan dosa. Ketika imam mengajak kita untuk menyadari dan mengakui kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita merayakan Ekaristi, kita merayakan sakramen krisma yang kita terima. Pada saat imam mengajak seluruh gereja memohon turunnya Roh Kudus atas roti dan anggur, agar diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Pada saat kita merayakan Ekaristi, kita juga merayakan sakramen perkawinan. Ketika imam mendoakan persatuan seluruh umat beriman sebagai gereja dengan Yesus Kristus, dengan Tuhan, dalam doa untuk Santo Papa dan para uskup kita. Karena perkawinan umat beriman adalah tanda nyata perkawinan atau persatuan gereja dengan Tuhan. Pada saat kita merayakan Ekaristi, kita merayakan sakramen imamat, di mana imam yang merayakan sendiri. Merayakan Ekaristi. Maka, teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus mengatakan bahwa Dia adalah makanan yang hidup bagi kita, artinya Yesus menjadi pusat hidup kita. Entah itu dalam perayaan sakramen ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Maka seperti yang pernah saya katakan, akan menjadi sebuah kesalahan besar ketika pada saat penerimaan komuni, umat tidak mau menerima di barisan prodiakon. Itu kesalahan. Karena berkat daya guna dari hosti itu, dari tubuh dan darah Kristus, tidak berhubungan dengan siapa yang memberi. Ada satu istilah dalam gereja, rahmat itu bersifat ex operato. Rahmat Allah itu bahkan dalam diri seorang penyamun sekalipun. Minta maaf, dalam diri seorang pelacur sekalipun. Rahmat Allah itu ada. Tetapi rahmat Allah itu menjadi berdaya guna kalau dia membuka hati untuk menerima rahmat itu dan menunjukkan adanya pertobatan. Sama, kau mau terima hosti itu di imam bahkan di Bapak Uskup setiap minggu. Tapi baru keluar di gereja sudah gosipin orang. Kau mau terima hosti itu mungkin misanya 5 kali kau misa semua. Tapi pulang itu rumahmu seperti pertarungan tinju Manny Pacquiao dengan siapalah begitu. Sama saja artinya tidak ada daya. Kita tidak memberdayakan rahmat Allah melalui tubuh Kristus itu. Tubuh Kristus itu mengalirkan rahmat penebusan, rahmat pengampunan.
Maka kita sebagai keluarga, kita sebagai umat Katolik pun wajib untuk memberdayakan rahmat penyembuhan, rahmat penebusan, rahmat pengampunan itu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka teman-teman yang terkasih, semoga kita menjadi contoh. Kita menjadi contoh bahwa mau pastornya itu dia baru masuk saja kita sudah menguap berkali-kali, itu tidak penting. Tetapi fokus kita itu adalah yang duduk, yang bertakhta di depan altar. Maka dalam situasi sulit apapun, ketika Yesus menjadi pusat hidup kita, kita bisa mengalahkan setiap godaan. Kita bisa mengalahkan setiap tantangan. Ketika Yesus menjadi makanan hidup bagi kita, maka yang ada adalah kesetiaan, pengorbanan, cinta, pengampunan, dan kerendahan hati. Amin. Oke, teman-teman, setelah ada renungan singkat dari Pastor Kopong, mari kita lanjutkan novena kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa tobat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, dan aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Ya Maria, Bunda selalu menolong. Pandanglah orang berdosa yang bersujud di bawah kaki-Mu dan mempercayakan diri sepenuhnya kepadamu. Engkaulah Bunda yang berbelas kasih, kasihanilah kami. Kami mendengar bahwa Engkau disebut tempat pelarian dan harapan para pendosa. Maka jadilah tempat pelarian dan harapan kami, khususnya untuk wujud-wujud doa kami. Ulurkan tangan-Mu kepada kami, orang berdosa, yang mempercayakan diri kepadamu dan membaktikan diri untuk melayani-Mu selama-lamanya. Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kami kepercayaan akan Engkau sebagai janji keselamatan yang pasti demi keselamatan yang abadi.
Kami mengakui bahwa di masa lalu kami menyusahkan Engkau karena tidak mempercayakan diri kepadamu, sehingga jatuh ke dalam dosa. Kami tahu hanya dengan bantuan-Mu kami dapat mengatasi diri kami. Dan kami juga tahu bahwa Engkau akan membantu kami bila kami berani mempercayakan diri kepadamu. Namun kami takut bahwa pada saat kami berdosa, kami lalai untuk berseru kepadamu dan masuk ke dalam kesesatan. Oleh karena itu, kami mendambakan rahmat dan kami mohon bantuan-Mu sebanyak kami tahu dan sekuat kesanggupan kami. Untuk semua godaan dari neraka, kami boleh berharap kepadamu selama-lamanya dan berkata, Oh Maria, Bunda selalu menolong. Tolong dan jangan biarkan kami kehilangan Tuhan Allah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Om Yudi, silakan. Ya Bunda, selalu menolong. Tolonglah agar kami menyerukan namamu. Karena namamu merupakan pertolongan bagi yang hidup dan keselamatan bagi yang ada dalam sakratul maut. Maria yang tersuci, termanis, terpujilah namamu sejak hari ini dan selanjutnya, serta menjadi bagian utama dari hidup kami. Wanita yang kami sayangi, jangan menunda datangnya bantuanmu pada kami. Bila kami berseru padamu untuk segala godaan yang akan mempersulit kami. Next. Untuk segala kebutuhan hidup kami akan mengulang-ulang seruan. Maria, Maria, betapa gembira, betapa manis, betapa yakin, dan teriburnya jiwa kami saat namamu kami sebut dan kami pikirkan. Kami bersyukur pada Tuhan Allah kami yang demi kebaikan kami telah memberikan Engkau nama yang manis, indah dan berkuasa. Tetapi kami tidak pantas hanya menyebut namamu. Kami akan berseru padamu karena kami mengasihimu. Kami rindu agar cinta kasihmu mengingatkan kami untuk selalu berseru padamu. Oh Maria, Bunda selalu menolong. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria,
Bunda selalu menolong. Engkau perantara rahmat yang dianugerahkan kepada kami dikala kami sedang susah. Untuk alasan inilah Tuhan menjadikan Engkau begitu berkuasa, begitu mampu, dan begitu baik, sehingga boleh menolong kami dalam kebutuhan kami. Bila kami datang kepadamu, Engkaulah perantara kami untuk meninggalkan segala sesuatu yang buruk dari diri kami. Maka, datanglah kepada kami yang menyerahkan diri kepadamu. Ke dalam tangan-Mu kami letakkan keselamatan kami yang kekal, dan kepadamu kami percayakan jiwa kami. Masukkanlah kami dalam bilangan pelayan yang utama. Cukuplah bagi kami bila Engkau mengambil kami di bawah perlindungan-Mu. Jika Engkau melindungi kami tidak akan merasa takut, juga akan dosa-dosa kami, karena Engkau akan mendapatkan bagi kami rahmat pengampunan. Kami tidak takut terhadap roh-roh jahat, karena Engkau lebih berkuasa terhadap kekuatan-kekuatan neraka. Dan Yesus sebagai hakim, karena doamu mengalirkan hati terkudusnya. Justru kami menjadi takut oleh kelalaian kami sendiri yang membuat kami lupa menyerahkan diri kepadamu dan kehilangan jiwa kami. Ya Perawan Maria, dapatkanlah bagi kami pengampunan atas dosa-dosa kami, rasa cinta kepada Yesus yang taat sampai wafat, dan rahmat-Mu untuk selalu memohon pertolongan-Mu sepanjang masa. Oh Maria, Bunda selalu menolong, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda penolong abadi, dengan penuh kepercayaan dan harapan, kami berlutut di hadapan-Mu. Belum pernah ada orang yang sia-sia mencari perlindungan-Mu. Semasa hidup-Mu sebagai ibu, Engkau seringkali memberi pertolongan kepada Yesus Putra-Mu. Dengan penuh kasih sayang, Engkau melindungi dan membimbingnya selama masa mudanya. Selama hidupnya di muka umum, Engkau menghiburnya dan memberi dorongan kepadanya. Pada saat dia menderita, Engkau mendampingi dan menguatkannya. Demikian juga, jadilah bagi kami seorang ibu yang selalu menolong kami. Bunda Maria, kami ini juga anak-Mu. Di kayu salib, Putra Ilahi-Mu telah memberikan Dikau sebagai Bunda kami, dan Engkau telah menerima kami sebagai anak-Mu. Kami tahu Engkau memberi anak-anak-Mu, khususnya mereka yang menghormati-Mu, sebagai Bunda penolong abadi, rahmat dan berkat yang tak terhitung banyaknya untuk jiwa raga mereka. Dengan penuh syukur kami mengucapkan terima kasih untuk segala perlindungan bagi kami dan bagi mereka semua. Bunda penolong abadi, jangan biarkan kami sekarang pergi tanpa penghiburan-Mu. Kami selalu memerlukan bantuan-Mu, teristimewa dalam kesulitan yang sekarang ini kami alami. Bunda Maria, pandanglah kami dengan penuh kebaikan dan kasih sayang. Jadilah perantara kepada Putra Ilahi-Mu untuk memperoleh anugerah-anugerah yang kami mohon
dengan sangat dalam doa ini. Kami berjanji akan berterima kasih kepadamu selama hidup kami, sampai kami datang bersyukur kepadamu di surga. Bunda yang berkuasa, baik bagi kami, Engkau dapat menolong kami, Engkau pasti berkenan menolong kami, Engkau bersedia menolong kami. O Bunda penolong abadi yang setia, terimalah doa kami. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, untuk selama-lamanya. Yesus yang ada di dalam surga, Engkau pernah bersabda, mintalah maka kau akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Maka dengan ini ya Bapa, dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepadamu. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, berikanlah kesehatan dan perlindungan bagi para pemimpin gereja yang telah Kau pilih, yaitu Bapak Suci Paus Fransiskus, para uskup, para imam, frater, dan prasuster. Semoga mereka tetap kuat dalam menjalankan tugas sebagai pelayan-Mu yang setia, dan semoga para pemimpin gereja Kau limpahi rahmat dan kekuatan iman yang tegar, agar selalu dengan gembira dalam menjalankan tugas penggembalaan umat di tengah belantara perkembangan zaman yang semakin penuh tantangan, baru menuju tanah terjanji, kota kudus Yerusalem. Kami mohon karena doa. Bagi gereja, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyediakan bagi kami tempat untuk tumbuh dan berkembang dalam iman. Semoga Gereja Katolik dengan pertolongan kekuatan Roh Kudus-Mu senantiasa mampu mengemban amanat suci dari-Mu, mendorong seluruh umat manusia mencinta dan menjadi pelopor dalam pertobatan hidup dengan perbuatan baik bagi semua orang. Kami mohon. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk para pemimpin dalam negara kami, negara Republik Indonesia. Ya Bapa, sekiranya Engkau selalu menaungi, memberkati, dan menjaga para pemimpin kami, baik yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Sekiranya Engkau selalu tetap mendampinginya Bapa, selalu memberkati mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas yang mereka emban, dan tugas-tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepada para pemimpin kami, sehingga apa yang mereka putuskan, apa yang mereka lakukan, semata-mata hanya untuk kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi para medis yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Ya Bapa, sekiranya Engkau juga melindungi dan menjaga mereka dan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya untuk merawat dan menjaga para pasien dengan baik, dan mereka dapat menjalankan tugasnya itu dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh dengan pelayanan, sehingga mereka dapat melayani para pasien dengan baik, dan Engkau pun menjaga mereka sehingga mereka tetap sehat dan mereka dapat menjalankan seluruh kegiatan dan seluruh tanggung jawab mereka. Kami mohon. Ya Bapa dalam surga, kami pun juga berdoa bagi orang-orang yang pada saat ini sedang menderita sakit, baik menderita sakit karena COVID-19 ataupun karena satu sakit penyakit yang lainnya. Sekiranya Engkau dapat menjamah mereka ya Bapa, dan Engkau dapat mengangkat seluruh sakit penyakitnya, sehingga mereka pun dapat segera sehat dan pulih, dan mereka dapat berkumpul bersama dengan keluarga, dan dapat
menjalankan aktivitas mereka dengan sedia kala. Kami mohon kami saya berikan untuk rekan-rekan apabila ada yang menyampaikan wujud doanya. Dipersilahkan. Ya Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk ulang tahun perkawinan dari saudara-saudara kami, Happy dan Lina yang ke-12, Thomas dan Christine yang ke-11. Mereka telah Engkau ikat dalam perkawinan cinta kasih yang menandakan hubungan antara Kristus dengan gereja. Berkatilah Happy, Lina, Thomas, dan Christine ya Bapa. Mereka telah saling menyalurkan anugerah cinta kasih-Mu dan saling menandakan kehadiran-Mu dalam rumah tangga mereka. Semoga mereka semua tetap Kau bimbing untuk membangun rumah tangga yang bahagia, mendidik anak-anaknya menurut ajaran Injil, dan akhirnya mereka bahagia dan layak untuk masuki keluarga-Mu di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami juga berdoa untuk anak kami Helena yang hari ini juga merayakan ulang tahun yang ke-10. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, berikanlah penyertaan, perlindungan, dan kasih sayang-Mu. Semoga dengan bertambah usianya, anak kami ini semakin menjadi pribadi yang baik seturut cita-Mu, serta berguna bagi kami sebagai orang tua dan sesama. Berikanlah dia selalu kesehatan dan kebahagiaan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sekalian yang berkumpul dalam doa malam hari ini, semoga kiranya kita semua selalu diberikan kekuatan secara jasmani dan kekuatan secara rohani dalam iman kita terhadap Tuhan Yesus, agar kita bisa berbagi sukacita dan damai sejahtera bagi sesama kita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah sumber terang, terangilah jiwa dan raga kami, agar senantiasa bersyukur dan mengilhami setiap rahmat yang Kau berikan untuk kesehatan, baik jiwa dan raga kami, agar kami senantiasa Kau berikan kekuatan untuk terus bertahan di masa pandemi ini. Untuk keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan, berikanlah kepada mereka semua kesejahteraan, kemakmuran, dan kesehatan senantiasa sampai selama-lamanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami semuanya. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kami para orang tua. Semoga kami dapat menjadi orang tua dan teman yang baik untuk anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Bapa. Semoga mereka bertumbuh dan berkembang dalam kemandirian dan kedewasaan dalam iman dan perbuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi kami semua yang masih menempuh pendidikan. Kami mohon ya Bapa, terangilah akal budi, hati, serta pikiran kami, agar kami mampu menyelesaikan pendidikan kami secara tepat waktu dan mendapatkan hasil dan nilai yang memuaskan, serta dapat membanggakan kedua orang tua kami melalui prestasi-prestasi kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang di dalam surga, demikianlah doa-doa permohonan kami, dan kami percaya masih banyak doa-doa yang belum dapat kami ucapkan pada malam hari ini, dan kami percaya bahwa Engkau Maha mengetahui. Dan marilah ya, kita satukan doa dan wujud permohonan
kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penyerahan kepada Bunda Maria. Bunda Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Ratu dunia termulia. Sudilah Engkau menjadi Ratu bagi semua. Tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kesucian, dan bimbinglah kami supaya jangan tersesat. Kuasailah budi kami supaya kami hanya mencari yang benar. Kuasailah kehendak kami supaya kami hanya menginginkan yang baik. Kuasailah hati kami supaya kami saling mengasihi sebagai saudara. Kuasailah diri kami masing-masing dan segenap anggota keluarga. Kuasailah segenap warga masyarakat, segala bangsa dan pembesar-pembesar dunia. Sudilah Engkau menjadi tali pengikat bagi semua satuan yang teguh. Kuasailah seluruh umat manusia. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal Putra-Mu Yesus. Bantulah agar segala bangsa bersatu padu, hidup rukun dan damai. Naungilah seluruh umat manusia, lebih-lebih yang dianiaya dan dikejar. Tabahkanlah mereka di dalam penindasan, dan terangilah mereka di dalam kegelapan, agar tetap setia kepada Yesus Putra-Mu. Hantarlah semua permohonan kami ini kepada hadapan Putra-Mu, Sang Maharaja Kerajaan Damai, tempat setiap doa permohonan dikabulkan, setiap beban hati diringankan, dan segala kelemahan disembuhkan. Semoga semua orang yang mengenal kuasa-Mu dan menaruh harapan kepadanya, sekali waktu melihat kemegahan kerajaan Putra-Mu itu, yang bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua orang-orang yang kita doakan, keluarga, teman-teman, perjalanan studi anak-anak kita dilindungi, dibimbing dari berkat Kudus Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Terima kasih, Pastor.